Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Sayyidina wa maulana Muhammadin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati dan yang saya muliakan tokoh agama, sepuh tokoh masyarakat, tokoh adat yang hadir pada sore hari ini, mudah-mudahan semuanya panjang umur, sehat walafiat, diniati untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati dan yang saya muliakan para masyayikh, para teman-teman studio ini, alhamdulillah di sebelah kiri saya tadi disebut oleh Bapak Kiai Rois, beliau ini sebelum kita Bapak Kiai Haji Abdul Qadir Al-Jai Al-Masudi. Mudah-mudahan beliau ini panjang umur dan doanya Pak Rois jangan nambah-nambah, yang ada aja. Ini doa Pak Rois ini jangan bisa kan. Yang saya hormati beliau Bapak Kiai Haji Rois Amin selaku Ketua PW kan pesan wilayah Jambi. Ini banyak disebutkan, kalau kami sebutkan satu persatu ini habis waktu ini kan. Teristimewa Mudir Ma'had Al-Irsyadiyah Ibu Nyai Haja Badriyah, mudah-mudahan sehat-sehat tergabung meneruskan perjuangan pondok ini. Yang saya hormati dan yang saya muliakan semua yang hadir, baik wali, santri, putra, putri maupun para muhibin yang hadir. Mudah-mudahan anaknya, putra putrinya jadi putra putri yang soleh solihah. Mudah-mudahan yang mondok di pondok ini semuanya jadi santri yang baik-baik, santri yang bermanfaat ilmunya, amin ya robbal alamin. Santri yang benar-benar bermanfaat ilmunya, teristimewa, tercinta istri saya. Wah, ini khusus ini Bu, nggak boleh digabung ini kan. Ini ketawa, kalau digabung itu kan bahaya ya Pak. Maka khusus. Mudah-mudahan sehat-sehat dan senyumnya selalu merdu, tidak pernah layu, amin ya robbal alamin. Jadi semua santri tadi ini sebelum pembacaan Al-Fahim tadi telah diumumkan oleh Gus Wafi bahwa setelah acara ini tidak ada libur, lanjut karena mau ada semester dan lain. Ingat ya, di depan ini ada judul apa ini Pak? Al-Alaqah Ar-Rokopo, Al-Alaqatu Ar-Robito Bayna Syekhi wa Tirmidhi. Ini maknanya antara guru dan murid harus selalu ada hubungan rohaniah yang kuat, karena hubungan rohaniah yang kuat itu akan bisa melahirkan ilmu yang manfaat, ilmu yang berguna. Sebelum saya baca Al-Fahim ini saya buka cerita ini supaya santri-santri jangan ada laporan, wah ini Pak libur habis acara, gurunya capek katanya. Nah, gurunya ini libur, panas sudin lagi ngantuk, jangan ada kesan libur yo. Jadi hari kata libur jangan ada bahasa tidak ada yang ngajar. Ini sebelumnya ini saya bacakan dulu sebelum baca Mafahim. Ini cerita ini Pak, uli-uli ini Pak, didengarkan santri yo. Dulu ada ulama besar namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi dengarkan santri-santri. Ibnu Hajar itu yang terkenal ada dua, ada Ibnu Hajar Al-Asqalani, ada Ibnu Hajar Al-Haytami. Dua, yang satu Ibnu Hajar Al-Asqalani terkenal ahli hadis, beliau punya karangan yang sering kita pelajari, Bulughul Maram. Bulughul Maram kan ini ada deh yo, santri harus tahu. Yang kedua ada yang populer, sangat populer, namanya Fathul Bari Sarahnya Sahih Bukhari. Ini cerita yang antik sebelum saya baca Mafahim. Jadi Ibnu Hajar ini cerita. Beliau ketika ngaji kepada seorang guru itu 5 tahun Pak, 5 tahun tuh diajar satu guru enggak. Jadi Ibnu Hajar siapa? Al-Asqalani belajar kepada seorang guru selama 5 tahun di pondok, satu huruf aja nggak diajar. Pokoknya suruh kerja. Mungkin kalau di sini suruh nyapu,
suruh ngambil kayu dan sebagainya. Nah itu aja selama 5 tahun. Ini kalau terjadi di Madiangin, wah jadi demo ini Pak Yus. Ya enggak? Kalau terjadi di Pondok Al Irsyad, wah bisa bahaya nih Pak. Anak pondok 5 tahun gak diajar, 1 huruf aja gak diajar Pak. Yang kan ini. Kemudian para hadirin, terus Ibnu Hajar datang kepada gurunya, datang Pak. Setelah datang, itu gurunya ngomong ini, begini, Atadri, murid Ibnu Hajar, tahu nggak kamu maksud saya ini? Nah, iya, ya saya paham. Nah gini kata gurunya, sudah kamu ambil tampar, apa tampar itu Pak? Ya, tampar, tambang, Pak. Yang besok jempur-jempur itu Pak. Nah, apa tambangan? Gak, kamu ambil tampar, ambil tongkat, ambil parang. Kau cari kayu bakar dan tongkat gunakan untuk mengembal. 5 tahun tuh Pak, datang ke gurunya, suruh ngambil tampar, ngambil tali, ngambil tongkat, bawa parang, suruh ngambil kayu. Kata gurunya, amal ilmu falesalaka, urusan ilmu bukan urusan kamu, urusan saya. Kata beliau, dah akhirnya berangkat. Berangkat. Di tengah-tengah perjalanan itu Ibnu Hajar ketemu orang gali sumur. Wah, ini anehnya. Orang gali sumur ini, sumur batu Pak, isi batu. Dalam ini batu. Batu itu Pak, itu kalau kita ini mau pecahkan batu kepada apa? Kapak ya. Ini jam. Pakai tampar, ditampar itu untuk belah batu. Ibnu Hajar, ini hebat benar ini. Motong batu pakai tampar. Akhirnya orang yang gali sumur ini memang barangkali orang luar biasa ini Pak, wali-wali mungkin. Itu mau gini, kamu heran, kami motong batu pakai tampar ini, iya. Alat jawab yang teul hablu al hajar. Oh, kami selama-lamanya itu kalau motong batu tidak pakai kapak, pakai tali ini, pakai tali ini. Apa kalian belajar? Kalau saya alat jawab yang teul ilmah, kalau saya alat jawab yang teul ilmah Ibnu Hajar. Kalau Ibnu Hajar saya ini, bisa motong ilmu. Kalau kamu motong batu pakai apa? Tampar. Saya bisa motong ilmu. Motong ilmu. Akhirnya benar. Kemauan beliau mampu membelah-belah ilmu sampai punya ilmu laduni yang luar biasa, sehingga punya karangan yang hebat namanya Fathul Bari. Fathul Bari Syarah Sahihul Bukhari. Sehingga kata ulama, la hijrata ba'dal fathi. Itu kalau makna yang asli, la hijrata ba'dal fathi. Setelah hijrah dari Mekah ke Madinah itu enggak ada hijrah wajib lagi. Karena Mekah sudah jadi darul Islam. Tapi yang dimaknai gini, la hijrata ba'dal fathi. Setelah Ibnu Hajar mensarai Sahih Bukhari berupa Fathul Bari, la hijrata, enggak butuh syarat lagi, enggak butuh syarat yang lain, cukup Fathul Bari. Ini kata ulama. Dan dikatakan man indahu Fathul Bari kana fi baiti nabiyan. Siapa yang di rumahnya ada kitab Fathul Bari, seakan-akan di rumahnya ada nabi. Ini kalau nggak ada Fathul Bari, nggak ada nabi di rumahnya. Nah, ini. Jadi kalau kita santri-santri yang ingin seperti ada nabi di rumahnya harus punya apa? Kitab Fathul Bari. Pesan. Pesan dewek-dewek bayar, tidak mau lah. Nanti apa pesan, bayarnya belakangan, susah. Ada beli-beli. Jadi sehingga para hadirin, ini maknanya apa? Barokah ikhlasnya guru, barokah seranya dengan guru, Allah berikan ilmu yang luar biasa. Nah, gini Pak, di pondok kita tercinta, ini santri-santri. Di pondok Angitan dulu, zaman Mbah Soleh. Mbah Soleh itu periode kedua Pak. Ada Mbah Nur, terus Mbah Soleh, itu putranya. Itu ada namanya Kiai Mustajab. Nah,
ini paham di tempatnya Mustaha itu. Mana Mustaha itu? Nganjuk. Kayak Mustaha itu jaga soleh. Itu Pak kerjaannya nyari ikan. Pokoknya khidmah. Karena kita itu kan dekat Sungai Sulu, ya enggak? Nyari ikan di sini, nyari ikan Bengawan Sulu, nyari kayu. Pokoknya khidmah. Khidmah tiap hari. Suatu saat, ini cerita singkatnya, ada Kiai Nganjuk itu butuh menantu yang meneruskan. Yang meneruskan pondok. Akhirnya lah minta kepada Mbah Soleh Langitan untuk mencari menantu meneruskan di pondoknya. Dengan Mbah Soleh Langitan yang namanya Mustajab Banjab ini, bukan Pak Rojak ini, bukan. Sama sama Mustajab. Sini. Ini kuda ini bawa surat ini antar ke mana tadi? Nganjuk. Suruh ngantar ke Nganjuk. Sehingga cerita Pak, karena bahasa Mbah Soleh itu jalan kuda ini dibawa. Itu gak dinaiki, dituntun aja. Kalau satu sekarang, nggak ada contoh Pak. Ke pasar bawa sepeda, kalau tuntun malah bahaya kalau di sini. Ini tuntun Pak. Gak tahu, yang nyanyi Ustaz gak tahu kalau isinya itu. Sampailah di Nganjuk, dibuka oleh Mbah Kiai Nganjuk. Itu buka. Yang bawa surat ini ambil menantu. Nah, ini ambil menantu. Singkat cerita dikasih tahu, oh berarti ini bukan santri sembarangan, bukan santri sembarangan. Singkat cerita Pak, setelah beliau dikasih tahu dari menantu itu Pak nggak bisa tidur, udah pernah ngaji Pak, nggak pernah ngaji, bodohnya nggak pernah ngaji, mano. Nah Mbak Soleh nunggu, oh nggak datang Ustaz ini. Rupanya Pak kudanya ini dari Babat sampai ke Nganjuk dituntun aja bolak-balik, begitu. Nggak dinaiki, dituntun. Nggak disimpan itu, bahasa kan suruh bawa. Tarik ini, semua, gak ada lagi. Sampai balik ke Langitan, lama nih yang rupanya kudanya gak dia bawa, gak dinaiki, tutup. Nah, jadi beliau ini setelah dikasih tahu menantu gak bisa tidur. Nah, pada sudah menikah itu Pak, cerita singkat dia gak bisa tidur semalaman. Nangis macam-macam, gak pernah ngaji Pak, udah di pondok. Suruh teruskan pondok meriang Pak, meriang. Ternyata Allah berikan ilmu laduni yang luar biasa. Barokahnya taat, tunduk, alat pokoknya kuat dengan gurunya. Sehingga kitab-kitab yang gak pernah dipelajari, yang dibaca oleh mertuanya bisa meneruskan semua. Nah ini Pak, ini maknanya pokoknya kita wali murid ya, santri harus taat, tunduk, pasrah, menyerah kepada gurunya. Contoh Ibnu Hajar tadi 5 tahun gak diajar, oke saja. Kalau sini sebulan, belajar balik pulang Pak, libur. Ngapain? Gus Wafi kalau ngajar, kelon bayi di kamar. Disebut pulang juga. Yang namanya Pak siapa? Pak Nasruddin, kedusun bayi dan ngajar tuh Pak, kami udah balik. Nah pasti banyak cerita itu Pak, banyak cerita. Karena santri sekarang banyak senang cerita. Membuat cerita. Ini ala toyo hubungan kita rohaninya kepada guru harus selalu baik guru itu masih hidup atau sudah meninggal dunia. Ya. Mudah-mudahan jadi santriwati yang ilmu manfaat amin ya rabbal alamin. Nah sekarang kita baca mafahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'anallahu bi ulumihi fid dharain amin. Wala syakka anal arwah lah. Pokoknya Pak ini maaf dengan saja yang bisa terangkan. Wala syakka dan tidak ada keraguan itu maujud, maujudun. Apa yang tidak ada keraguan, apa anal arwah kasunya beberapa roh, itulah itu bagi al arwah minal itlaqi nyatanya nyokoi berupa nyatanya lepas wal hurriyati dan bebas ma bermula barang yumkinu yang mungkin apa maha pada al arwah min antujiba dari hendaknya mengabulkan apa al arwah mengabulkan man pada orang yunadi nada yunadi yang manggil siapa manha pada arwah
waktu hisu dan menolong, waktu man yunadi yang memanggil-manggil siapa man ha pada arwah, waktu hisu dan minta tolong dan menolong siapa arwah, menolong man pada orang yang sedang hisu yang minta tolong siapa man bialan dengan arwah al ahyai, seperti beberapa orang hidup sawaan hari sama bisawain bal asyaddu, bahkan lebih sangat wa'adhamu dan lebih agung, wa'adhamu dan lebih agung. Jadi gini Pak, nanti insya Allah saya terangkan masalah ruh-ruh nanti. Jadi al-arwah, roh itu Pak, ketika sudah lepas dari jasadnya, kalau roh itu rohnya orang yang baik-baik Pak, yang baik-baik itu bebas kemana-mana, bebas kemana-mana, dan dia bisa mengabulkan siapa yang manggil, siapa yang manggil, siapa yang minta tolong. Itu kehebatan rohnya orang baik, rohnya para anbiya, rohnya para syuhada, rohnya para auliya, bebas kemana-mana, bebas kemana-mana. Jadi gini, kita hidup ini Pak kan punya nafsu ya, punya nafsu. Ketika orang itu di dunia mampu mengendalikan nafsunya, jadi mau berbuat maksiat itu dikendalikan, mau nggak dikendalikan. Ini ketika sudah rohnya lepas dari jasad itu bebas kemana mana. Sebaliknya ketika di dunia melampiaskan hawa nafsunya, nah oke saja, kemana saja oke, tidak dikendalikan. Nah ketika sudah lepas dari jasadnya digenggam, nggak boleh kemana mana. Nah ini Pak, nggak boleh kemana mana, karena mempertanggungjawabkan amalnya. Ini hormati lah para aulia. Ini kalau dalam bahasa orang tasawuf, tasarruful aulia wa inayatuhum ba'da wafatihim asyaddu wa akmalu. Tindakan para aulia, kasih Allah, perhatiannya para aulia setelah wafat itu asyaddu, lebih kuat, lebih hebat daripada waktu ketika masih hidup. Jadi gini misalkan ya Pak, ada seorang terkenal wali, misalkan beliau ini Abdul Qadir Al-Jilani, wali. Amin. Dia ini wali, tentu kan doanya mustajab. Nah, masih hidup Pak Qadir mau wali, doanya mustajab. Banyak orang yang datang Pak Qadir bawa amplop, ya Pak Qadir. Karena nggak wali ya nggak ada. Jadi banyak datang minta doa, dok, minta air, Pak Qadir, tolong doakan. Masya Allah, wah, doanya mustajab. Loh ketika Pak Qadir ini meninggal, tambah lebih hebat, bisa menolong orang. Alasnya begini Pak, ketika para wali di dunia ini sibukannya, ya sibuk sholat, zikir, wirid. Karena Pak Qadir yang wali, ya mikir bojo bono, barang itu kira-kira Pak Qadir yang wali, bono kan wali ya. Jadi ketika wali masih hidup itu banyak beban yang dipikirkan, baik yang hablum minallah, hablum minan nas. Nah ketika sudah mati itu kan tidak ada urusan sholat, nggak ada urusan ngaji, nggak usah ada urusan nyatar nikah, ya Pak. Jadi bebas. Makanya wali itu Pak tambah hebat pertolongannya, tambah hebat bantuannya untuk orang-orang yang minta bantuan, wasilah dengan beliau. Karena di alam barzakh sudah nggak ada beban sholat, kewajiban yang lain. Jadi apa? Itu kehebatannya para aulia. Nah, jiwa syakka anal arwah laha minal itlaq wal kuliah, bebas kemana-mana. Fa'ikaru, maka apabila ada siapa al-mungkirun, orang-orang yang ingkar, itu layak rifuna, tidak mengenal siapa al-mungkirun ilal maksusati, kecuali pada beberapa perkara yang bisa dilihat oleh mata, di panca indera ya maksudnya kan. Walayak tarifuna, dan tidak mengakui siapa al-mungkirun illa bil usyahadati, kecuali dengan beberapa perkara yang bisa disaksikan. Fahada, maka benar layak rifuna ilakhir wa yahada, itu sya'nut tabi'ina, itu perkaranya orang-orang yang sebangsa faham, itu perkaranya orang-orang sebangsa paham, naturalis.
lal mukminina tidak beberapa orang mukmin ala annana atas sungguhnya kita itu natanazzalu memposisikan diri siapa kita ma'ahu bersama at-tabiyin ma'ahu bersama al-munkirun wa nusallimu dan menyerah siapa kita lahun kepada at-tabiyin atau al-munkirun anal arwah sungguhnya beberapa roh bada mufaraqatil ajsad itulah tastatim tidak mampu apa arwah antak malah pada hendaknya melakukan apa arwah syi'an pada sesuatu walakin nakul tapi berkata siapa kita lahu kepada al-munkirun atau tabiin idza faradna apabila menetapkan siapa kita dari pada itu annal arwah ba'da mufaraqatil ajsad latas tiu wasalamna dan setuju siapa kita jadalan pada debat diskusi falana maka itu bagi kita anu koriro pada hendaknya menetapkan siapa kita anusnya perkara itulah tidak ada Musa adatul anbiya apa membantunya beberapa nabi wal auliya dan beberapa wali lil mustaghithina kepada beberapa orang yang minta tolong bihim dengan anbiya wal auliya min babit tasarrufil arwah itu sebagian dari bab tindakannya beberapa roh biadal alami dalam ini alam bal musa'adatuhum tapi bantuannya anbiya wal auliya liman kepada orang yazuru yang ziarah siapa man hum pada anbiya wal auliya au yastaghithu atau minta tolong siapa man bihim dengan anbiya wal auliya itu bidu'ai dengan mendoakan lahum kepada mereka kamayatu sebagaimana berdoa arojul siapa orang laki-laki as-soliku yang sholali ghairihi kepada lainnya rojul fayakulu maka ada apa doa itu min doa il-fadil sebagai doanya orang yang utama lil mabduli kepada orang yang diungguli alal aqoli atas minimal min doa il-akhi dari doanya saudara li akhi kepada saudaranya akhi. Waqad alimta dan benar-benar tahu siapa kamu anu sesungguhnya anbiya wal auliya itu akhyaun beberapa orang yang hidup maksudnya yaskuruna merasa siapa anbiya wal auliya wa yakhusuna ia merasa siapa mereka wa ya'lamuna dan mengetahui siapa mereka al anbiya wal auliya balisu tapi bermula perasaan itu atamu lebih sempurna wal ilmu bermula ilmu untuk a'amu lebih umum bada mufaraqatil jasad dalam setelah berpisah pada jasad li zawalil hujubi karena hilangnya beberapa hijab at-turabiyati yang sebangsa debu wa adamil munazati syawati dan tidak adanya berebutnya atau merebutnya beberapa syahwat al-basyariyati yang sebangsa manusia. Jadi gini, ada orang-orang itu yang ingkar mau orang sudah mati kok bisa bantu orang enggak ada. Karena mereka ini hanya punya pendapat sesuatu itu harus rasio, harus bisa diterima mata. Yang goib yang kayak itu nggak percaya, sudah mati sudah, nggak ada lagi bisa membantu, bisa menolong. Ada orang-orang termasuk itu. Nah, orang seperti itu namanya orang yang tabiin. Artinya kejadian, semua kejadian yang ada itu kejadian murni alam, pembawaan alam. Nggak ada itu bantuan roh, nggak ada. Sudah tinggal selesai. Ala anna nazalu, andai kata kita memposisikan diri kita itu bersama mereka, mengikuti pendapat mereka bahwa roh itu setelah bisa dari jasad itu tidak mampu berbuat apa-apa. Andaikan kita ini sependapat dengan mereka, cuma kita punya usulan oke. Umpama pendapat kamu itu saya oke, cuma kami punya ketetapan bahwa bantuan para nabi, bantuan para aulia setelah mereka meninggal untuk orang-orang yang tawasul adalah umpama tidak termasuk babit tasarrufil arwah, yaitu orang sudah mati itu nggak ada tindakan lagi, cuman bal musa'adatuhum liman yazuru aw yastaghithu bil akhir, setidak-tidaknya agama orang yang ziarah kepada makam para wali. Taruhlah wali itu sudah nggak bisa bertindak apa, minimal itu wali kan hidup Pak.
Orang mati satu hidup dalam batas sama dengan mereka datang kepada kita, datang ya si Abdul Qadir Jailani, ya Wali Songo, misalnya saya bertawasul kepada jenengan, mintakan kepada Allah. Setidak-tidaknya wali itu menjadi perantara kita, menjadi perantara kita, mendoakan kita, menjadi perantara kita, termasuk min du'ail fadil lil mafdul, doanya orang yang utama yaitu para wali kepada orang yang seperti kita, mafdul orang yang gak unggul. Jadi gini Pak, ada doa itu Pak, doaul fadil lil mafdul. Ayo, doanya orang yang lebih unggul di bawahnya orang yang diungguli. Contoh gini, guru mendoakan murid, sudah berjum kamu jadi anak soleh solihah. Ya, orang tua doakan anak itu doaul fadil lil mafdul, doanya orang yang utama kepada orang yang di bawahnya. Ada sebaliknya Pak, doail mafdul lil fadil, doanya orang yang di bawah kepada orang yang di atas. Contoh, murid doakan gurunya, Pak Guru, Pak, misalkan Pak Yerois, moga-moga jangan sehat, panjang umur, saya doakan tambah istrinya. Doanya murid kepada guru, doaul mafdul lil fadil. Ini ada juga Pak, bayangkan Nabi itu kan fadil. Itu ketika Sayyidina Umar pamit mau umroh, itu pamit kepada Rasulullah. Apa kata Nabi Umar? Asyrik fi du'ai, asyrik fi, kalau kamu doa aku ikut sertakan. Loh, tinggal Nabi masih minta doanya Sayyidina Umar. Terus Sayyidina Umar Nabi lebih hebat daripada Sayyidina Umar. Doail mafdul lil fadil. Maka ayo murid-murid, doakan guru, doakan orang tua. Jadi wali-wali yang kita ziarahi Pak, itu taruhlah anggapan rohnya, anggapnya tindakan. Setidak-tidaknya dia menjadi wasilah kita, perantara kita untuk memintakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka sudah lepas dari syahwat basyariyah, tidak ada keinginan yang macam-macam, yang model kayak ketika di dunia. Wa qad ja'al hadis, apa inna amalan, wa qad ja'al hadis, telah datang dalam hadis, inna amalana, sesungguhnya beberapa amal kita itu untuk rodu, dilaporkan apa amalana ali atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'in wajada, maka apabila menemui siapa Nabi khairon, pada amal yang bagus, hamidallah, maka Nabi memuji Allah. Wa'in wajada ghairan dzalik, kalau Nabi menemui amal itu ghairan dzalika, selain khairon, istaghfaro lana. Jadi Rasulullah SAW itu hidupnya hayatuhu khairul lana wa mamatuhu khairul lana. Jadi Nabi itu Pak hidupnya ya baik untuk umatnya, karena apapun kebutuhan yang dibutuhkan sahabat zaman itu dilaporkan Nabi. Yang sulit-sulit dilaporkan Nabi. Nabi memberi jalan keluar. Loh, Nabi itu Pak, beliau sudah wafat, itu tunjukkan ya Muhammad, ini amalnya umat kamu, ini umat amalnya Syekh Abdul Qadir Al-Masudi. Wah, wirnya pikirnya kayak gini Pak, sudah kumpul seperti ini. Itu dilaporkan, ya Rasulullah, ini amal yang sebut itu ini. Sedang rame-rame mengkaji kita mafahim, baca Yasin, tahlil, dilaporkan Pak. Kata Nabi, alhamdulillah umat saya Yasinan, umat saya marhabana, dilaporkan. Kalau keluar, ini umat kamu gendaan, kamu gendaan juga. Selingkuh, nah itu pacaran, gojada, gorodo, diparahin kan. Tetapi astagfirullah, ya Allah, ampuni umat saya, ampuni umat saya, tunjukkan umat saya. Itu Rasulullah SAW. Makanya gini Pak, ya maaf, kita ini Pak, hidup ini kalau mau berbuat buruk, ingat, saya kalau berbuat buruk itu menyusahkan Rasulullah. Kalau berbuat baik menyenangkan hati Rasulullah SAW. Walana anakul, dan itu bagi kita anakul. Kita bisa berkata begini, innal mustaghotha, sesungguhnya yang dimintai tolong siapa biar, wa matluba, dan yang dituntut min dari al istighotha itu apa pertolongan, huwa ya al mustaghoth, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Walakin as-sa'il, tetapi bermula orang yang minta, ya satu minta siapa sa'il mutawasilan khalih tawasul ilallahi bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat dia kaja tahu semoga Allah mengabulkan hajat kata sa'il fal fa'il wallah, pelakunya Allah. Jadi Pak, kita bisa berkata yang kita mintai tolong, yang kita mintai bantuan itu Allah. Sa'ilnya, pemintanya minta kepada Allah, tawasul dengan para nabi, dengan orang yang soleh. Fal fa'ilu, pelakunya, subjeknya itu Allah. Walakin aroda, tetapi mengendaki as-sailu siapa sa'il ayyas alahu ta'ala bibaktil muqarrabin, lantaran dengan sebagian orang-orang yang dekat, yang didekatkan Allah ladaihi al-aqrabina yang mulia alaihi menurut Allah. Faka'annahu, maka seakan-akan sa'il itu yaqulu berkata siapa sa'il ana min muhibbihi, ya Allah aku ini termasuk orang yang cinta ba'dil muqarrabin au mahbubihi, ya Allah aku ini orang yang dicintai ba'dil muqarrabin, farhamni ya Allah sayangi aku ya Allah li'ajrihi, karenanya ba'dil muqarrabin. Andaikan engkau ya Allah gak cinta aku, tapi aku ya Allah mencintai kekasihmu, ya kan? Jadi saya gini, misalkan Pak yo, bapak ini misalkan, bapak ini senang rondo misalkan Pak, rondo bukan ayo Pak yo. Terus ada orang ini Pak, tawasul minta sesuatu pada kita lewat rondo sih jangan senengi. Kira-kira saya bantu orang Pak, bantu. Rondo sih kita senengi ya Pak. Ya Pak, misalkan kan. Jadi orang yang kita cintai dibuat tawasul untuk minta kita ya Pak, mesti dikabulkan. Ya Pak. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, iya Pak. Wa yarhamullah katsirun, Allah banyak sayang minan nasi asnab sallallahu alaihi wasallam wa ghairihi minal anbiya wal auliya wal ulama. Wa bil jumlah, secara global ay wa qulu qaulan mutalabbisan bil jumlah. Cara aku nih kan ay wa qulu qaulan mutalabbisan bil jumlah, secara globalnya fa'ikramullah libah di akbabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bermula memuliakannya Allah kepada sebagian kekasihnya Nabi li'ajli Nabi, karena arah nabinya Allah bel ba'dil ibad liba'din, bahkan karena cinta sebagai hamba kepada hamba itu amrun ma'ruf, perkara yang diketahui ghairu majhulin. Wa min dalika, sebagian daripada ikramullah alladzina, bermula orang-orang yusolun al-mayit, orang wong nyolati mayit, wa yatlubuna minallah, minta kepada Allah ayyukrima, pada hendaknya muliakan siapa Allah pada mayit, wa ya'fu anhu, Allah memaafkan mayit li ajrihim, karena arahnya al-ladina biqaulihim, dengan perkataan ladina wa qad jitna, ya Allah kami datang kepada engkau syufa'a, kali beberapa orang yang minta syafaat fasyafi, maka menerimalah syafaat engkau pada kami. Contoh gini Pak yo, ada orang meninggal, misalkan kamu sudah meninggal, kita ini ketika takbir yang ketiga itu kan bukan mayit, ya Allah ampuni mayit ini, ya Allah jadikan mayit ini ahli jannah wal firo, dan seterusnya. Ini berarti Pak, nah berarti sama dengan kita ini yang minta kepada Allah untuk si mayit. Begitu Pak, Nabi minta kepada Allah untuk kita, wali-wali minta kepada Allah kita. Nah tentu yang jadi perantara orang-orang yang dicintai oleh Allah. Nah dalam hal ini para hadirin, ini saya bacakan Pak, ruh ini bakal suruh Pak ya. Ini diperhatikan, ini kita ini termasuk yang mana nih, nggak tahu nasib itu Pak. Jadi ketika roh itu Pak, jasad itu sudah ditinggalkan roh. Roh ini macam-macam. Roh itu macam-macam. Satu Pak, ada arwahun fi alal ilyin. Ada roh itu Pak di tempat yang sangat tinggi, sangat terhormat. Yang pertama, ini adalah rohnya para al-anbiya wal mursalin. Jadi para nabi, para rasul Pak itu fi a'lal ilyin, tempat yang tertinggi yang istimewa. Itu rohnya Pak. Ini belum surga. Nah, ini bukan kasih tanya, ayo.
Yang kedua, ada roh itu fi khawasil toirin khudrin tasrahu bil jannah aisyah. Ada roh itu Pak, setelah lepas dari jasadnya itu diletakkan Allah di perutnya burung. Banyak burung yang hijau. Burung ini Pak, itu berkeliaran terserah dia di surga. Ikan Pak, minum, makan buah-buahan Pak. Ini arwahnya asyhada, orang-orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid. Nah mudah-mudahan Pak ini nggak hanya syahid yang perang saja, kan? Itu syahid dunia akhirat, termasuk Pak syahid itu orang yang mati kan, barangkali ada orang melahirkan Pak, orang mati melahirkan itu juga termasuk Pak mati syahid. Orang yang sakit perut meninggal juga mati syahid. Nah mudah-mudahan seperti itu Pak ya. Nah, itu rohnya adalah di dalamnya burung Pak, keliaran di surga. Akan minumin, senang ini kan. Nah yang ketiga ini Pak, ada roh itu makbusan ala bibil sebab sana. Ada roh itu Pak masih di depan pintu surga. Wah ini tempat saya besok, senang Pak, bahagia. Ini Pak rohnya maaf orang yang rajin sholat, yo, nggak berarti tinggal waktu puasa orang yang beriman, yang beramal sholat yang baik-baik. Nah, mudah-mudahan kita termasuk ini, amin ya rabbal alamin. Yo, jadi rohnya itu sudah di pintu surga. Wah, kata Pak Putri, wah itu belajar suami istri aku. Nah, Pak Putri kan senangnya apa enggak? Pokoknya rohnya itu Pak sudah di pintu surga. Tinggal kapan masuknya ini bahagia. Ini orang hidupnya adalah alladzina amanu wa amilus sholihat, wong sing beriman dan beramal soleh. Ada ini Pak roh itu yang makbusan fi qabrihi. Nah ini Pak rohnya ini Pak ditahan di kuburan. Ditahan di kubur. Siapa tuh? Orang yang dia yang iman, kadang sholat kadang tidak, judinya lancar, sholatnya nah ini Pak puasa kadang tidak, oh campur aduk, kopi, susu, ada semua ada Pak, diaduk jadi satu nih Pak, tai kambing, tai kucing masuk banyak Pak, diaduk semua Pak. Pak ini rohnya ditahan dalam kuburan, disusap. Nah, ini Pak, loh kadang sholat kadang tidak. Ini roh yang keberapa tadi? Yang keempat, makbusan fi qabrihi. Orang yang beriman Pak, cuman campur aduk akan karuan Pak. Pokoknya dosa macam-macam Pak. Tapi dia iman. Nah, yang soleh ini Pak, orang yang rohnya itu Pak makbusan fil ardi. Ke langit enggak diterima, diambles di bawah bumi Pak. Di bawah bumi kelas akan karuan Pak. Ini rohnya orang kafir. Orang yang enggak beriman itu nangis menjerit dan karuan Pak. Buangkan beliau di bumi. Nah, ini rohnya orang-orang kafir. Nah, mudah-mudahan ya Allah, roh kita ini mudah-mudahan anu-anu di surga. Ayo, amin ya rabbal alamin. Mbak, mudah-mudahan ya Allah kita orang tua kita semua yang hadir ini, mudah-mudahan ya Allah, kita derajat Nabi tidak, misalkan syuhada tidak, ya kan? Yo, setiap tidak anu-anu DPR-nya apa? Pintu surga. Maka dijaga sholatnya 5 waktu Pak yang baik. Ya Pak ya, amin ya rabbal alamin. Betul. Wah Pak ini ya, jadi ini penting. Nah ini kata saya berkonten ini cukup pertanyaan. Jadi itulah sekilas Pak, mudah-mudahan ya Allah jadikan kami semua sehat walafiat, ketemu Ramadan, diniatin ibadah. Makanya kita ini Pak nanti di bulan Ramadan ada 2 jihad. Yo, ada 2 jihad. Satu jihad merangi nafsu kita di siang hari untuk puasa Ramadan. 2 jihad di malam hari untuk qiyamul lail, termasuk untuk tarawih, tadarus dan lain sebagainya. Sekali lagi saya Pak, di bulan Ramadan ini kita selaku orang mukmin ada 2 jihad memerangi nafsu. Satu memerangi nafsu di siang hari untuk berpuasa Ramadan dengan menjaga segala hal
puasa, baik membatalkan puasanya maupun membatalkan pahala puasanya. Jadi gini Pak ya, ada yang batalkan puasa, contoh kita puasa tahu-tahu makan minum. Nah, dulu saya masih kecil-kecil dulu, itu kalau puasa itu Pak, satu mandi, tapi sambil minum. Ini dulu masih kecil, kalau aku tidak kodip. Ya dah, apalagi yang dekat sungai, Abraman tenggelam, minum. Ada tahu, laju, masih kecil tidak tahu, ya Pak. Jadi merangi nafsu untuk puasa, baik yang membatalkan secara syar'i, batalkan atau batalkan pahalanya puasa. Contoh poso-poso ngerasani. Apa ngerasani itu Pak? Ngumpat orang. Biasa yang ngerasani bapak apa ibu? Si poso ngerasani bapak apa ibu? Banyak mana bapak dan ibu ngerasani? Banyak ibu. Ya Pak Dir. Bener Pak Dir? Nah, kata Pak Dir banyak ibu lah yang ngerasani itu. Ya dah. Oh. Jadi Pak ya, itu namanya batalkan puasa, tapi apa batal rasani bohong Pak ya, itu dijaga. Malamnya perangi nafsu dengan qiyamul, jangan sampai gak terawih Pak ya. Walau terawih itu sunat, jangan ditinggalkan. Ingat Pak ya, terawih bagus, tapi jangan sampai qobliyah ba'diyah, tidak Pak. Qobliyah ba'diyah itu lebih utama daripada sholat terawih. Ini kan salah paham. Pucat terawih, enggak qobliyah ba'diyah, salah itu Pak. Utama qobliyah ba'diyah itu terawih itu kok. Nah, yo, biasa aja. Saya sholat dikit-dikit, wirid, terus ba'diyah, isya, terus terawih. Ayo. Nanti malamnya jam 3 cepat bangun. Ya Pak. Nah, itu namanya sihat malam hari, syukur-syukur, tadarusan dan lain sebagainya. Ayo, untuk bekal di akhirat. Mudah-mudahan kita husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, itulah yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon sebesar-besarnya. Mudah-mudahan bermanfaat, maslahah fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.